Hai, ketemu lagi dengan saya Serin dari Serin Investama. Nah, jadi pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, yakni berupa right issue. Nah, di sini akan dibahas tiga hal utama. Yang pertama itu terkait dengan apa sih right issue itu? Nantinya ini akan dijelaskan secara sederhana saja. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana dampak right issue ini terhadap Bank Rakyat Indonesia. Apakah nantinya akan memberikan dampak positif atau justru memberikan dampak negatif? Dan hal yang ketiga yang akan kita bahas adalah apakah BBRI ini masih layak untuk diinvestasikan dan bagaimana titik entry-nya secara teknikalnya. Nah, jadi kurang lebih inilah tiga hal yang akan kita bahas pada minggu ini. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan apa sih right issue itu? Nah, jadi secara sederhananya saja ya, right issue itu merupakan aksi korporasi yang dilakukan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan cara menerbitkan sejumlah saham baru. Nah, nantinya di sini ya, hasil dari penerbitan saham yang baru ini akan digunakan untuk menambah modal inti dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana nasib investor yang lama? Investor yang lama nantinya akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membeli saham-saham yang baru diterbitkan ini atau saham-saham yang diistilahkan dengan right issue ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kepemilikan investor yang lama atas BBRI itu tetap sama dan tidak terdilusi. Dalam artian tidak berkurang. Karena tadinya misalkan dia punya satu lot saham BBRI. Dengan adanya right issue ini, maka akan menambah rasionya 1:2. Jadi satu lot yang dulu akan diterbitkan lagi dua lot yang baru. Nah, akibatnya kalau dia nggak menebus dua lot yang baru right issue ini, yang terjadi adalah kepemilikannya akan terdilusi atau seolah-olah berkurang menjadi sepertiga. Tapi kalau dia tebus semuanya right issue ini, maka kepemilikannya tetap sama 100% atau 3/3. Nah, ini secara simpelnya kalau kita bicara tentang right issue. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah right issue ini harus ditebus atau tidak ditebus oleh investor lama? Kalau kita merujuk pada right issue yang akan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia ini. Maka di sini kita akan masuk ke hal yang kedua, pembahasan yang kedua, terkait dengan bagaimana dampak right issue ini terhadap Bank Rakyat Indonesia itu sendiri. Apakah dampaknya positif atau dampaknya negatif? Nah, maka di sini ya, yang paling harus dilihat terlebih dahulu terkait dengan dampaknya ini adalah tujuan dari right issue itu sendiri. Jadi kita sebagai seorang investor harus paham dulu ya, kenapa Bank BRI ini mau melakukan right issue. Tujuannya apa? Nah, biasanya tujuannya ada bermacam-macam ya. Mulai dari menambah modal inti seperti yang dilakukan oleh BNI dan juga BTN, mulai dari untuk membayar hutang ya. Ada juga beberapa emiten yang menerbitkan saham baru untuk bayar hutang. Hasilnya nanti untuk bayar hutang atau misalkan untuk melakukan diversifikasi usaha atau pengembangan usaha. Nah, sebagai seorang investor, kita harus paham dulu. Right issue yang dilakukan oleh BRI ini, ya, dananya nanti untuk digunakan untuk apa? Maka kalau kita mengutip dari idxchannel.com, ya, jadi channel resmi dari Bursa Efek kita, ya, nantinya dana dari right issue ini akan digunakan untuk pembentukan holding ultra mikro. Yang memang kita ketahui isu ini sudah beredar sejak 2020 lalu. Rencana ini sudah sudah direalisasikan ya, di mana nantinya BRI beserta juga dengan Pegadaian dan juga PNM akan membentuk holding ultra mikro yang tujuannya untuk kita bilang itu memajukan sektor UMKM yang ada di Indonesia. Ya, ini yang akan dilakukan oleh BRI. Nah, jadi kalau tadi kita sudah tahu ya, nantinya dana dari right issue tadi akan digunakan untuk pembentukan holding ultramikro antara BRI, PNM, dan juga Pegadaian. Nah, maka tidak sampai di sana saja. Ternyata nanti kelebihan dana tersebut dari right issue tadi akan digunakan sebagai modal kerja BRI dalam rangka pengembangan ekosistem ultramikro serta bisnis mikro dan juga kecil. Nah, di sini kita harus pahami bersama ya, bahwasannya perekonomian Indonesia ini dikuasai oleh usaha mikro dan juga usaha kecil. Ya, lebih tepatnya kita bicaranya tentang UMKM. Karena kalau kita mau lihat dari data statistik, 98,2% ya,
sektor usaha di Indonesia itu dikuasai oleh usaha kecil dan juga usaha mikro. Nah, maka kalau kita lihat keputusan dari BRI untuk membentuk ya yang namanya holding ultramikro ini antara BRI, PNM dan juga Pegadaian bisa dikatakan tepat karena mereka menginginkan bahwasannya kita akan support yang namanya usaha mikro dan juga usaha kecil, tujuannya supaya mereka bisa naik kelas. Kalau tadi yang usaha mikro, nanti siapa tahu dia bisa berubah menjadi usaha kecil, naik kelasnya kayak gitu. Kalau usaha kecil, siapa tahu dengan adanya support dana, ya, kredit usaha rakyat dan sebagainya, maka dia bisa naik kelas menjadi usaha menengah. Kalau ternyata hal ini berhasil, maka yang diuntungkan adalah BRI, PNM dan juga Pegadaian beserta rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena ini menunjang perekonomian rakyat di Indonesia. Ya, karena kita bicara yang mau mereka bangun ekosistemnya adalah usaha mikro dan juga usaha kecil. Nah, jadi kalau kita pahami bersama sebenarnya tujuannya sangat baik, tujuannya sangat positif. Tapi tolong diingat baik-baik, walaupun katalis ini positif, tentunya belum tentu nantinya akan langsung membuat harga sahamnya melambung tinggi. Karena kita perlu pembuktian, ya. Yang pertama apa? Right isunya dilakukan kapan? Berapa harga right isunya? Apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari harga saham yang sekarang? Biasanya sih lebih rendah kayak gitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga apakah holding ini sukses? Nah, ini yang akan dilihat 2-3 tahun ke depan. Paling cepat itu 2 tahun. Nah, jadi kalau misalkan dia memang berhasil ya memajukan sektor usaha mikro dan juga usaha kecil utamanya, maka yang terjadi apa? Kinerja BRI akan meningkat. Perekonomian Indonesia juga akan ikut meningkat. Ini akan menjadi katalis yang super positif untuk di masa yang akan datang. Dengan catatan dana hasil raik isu ini benar-benar digunakan secara optimal dan juga secara efektif. Nah, tapi kalau sebaliknya ternyata nanti yang nggak berhasil, ya hasilnya itu dalam tanda kutip tidak efektif, maka yang terjadi apa? Katalis ini menjadi percuma. Nah, kita berharap sama-sama semoga nantinya ini memang menjadi katalis yang super positif untuk jangka panjang. Karena ini memang untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bukan cuma untuk kita sebagai pemegang saham, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita bersama-sama di sini. Nah, ini kurang lebih ya terkait dengan hal yang kedua. Nah, terkait dengan apakah Bank Rakyat Indonesia ini masih layak untuk diinvestasikan atau tidak secara fundamentalnya dan bagaimana titik entry-nya secara teknikal, di sini saya akan menggunakan data dari Stockbit ya. Yang pertama kali yang kita lihat adalah price to book value-nya, di mana price to book value ini adalah perbandingan harga saham yang sekarang dengan nilai buku dari perusahaan tersebut. Di sini kita lihat BRI ini sudah 2,47, jadi harga sahamnya sudah lebih tinggi 2,47 kali lipat dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya untuk bank-bank BUMN biasanya PBV yang wajar berkisar antara 1,8 sampai dengan 2,4. Dan sekarang BRI sudah berada di angka 2,4. Apakah ini artinya BRI ini sudah tidak layak investasi lagi karena sudah mahal? Maka di sini bisa dikatakan tidak bisa disimpulkan sudah mahal. Karena apa? Di sini dia punya katalis yang baru. Katalis yang dimana dia bisa melakukan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Di mana dia akan melakukan atau membentuk holding ultramikro antara Pegadaian dan juga PNM. Dan kita tahu pemimpin holding ini adalah BRI itu sendiri. Dan dia akan menguasai yang namanya PNM dan juga Pegadaian. Nah, di sini kalau kita lihat untuk karakteristik dari BBRI ini sendiri secara fundamental konvensional memang bisa dikatakan sudah menyentuh harga wajarnya secara fundamental konvensional. Tidak bisa dikatakan mahal tetapi sudah menyentuh. Tapi kalau kita bicara fundamental futuristik dengan melihat potensi-potensi katalis yang ada, maka BBRI ini masih bisa disimpulkan layak untuk diinvestasikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau dia memang berhasil mengembangkan ekosistem ultramikronya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian terkait juga debt to equity ratio-nya. Jadi debt equity ratio ini adalah perbandingan hutang atau kewajiban dengan ekuitas di sebuah perusahaan. Ternyata memang hutangnya hanya sejumlah 0,01 atau jumlahnya hanya 1%.
Artinya nggak ada masalah ya terkait dengan BBRI ini untuk masalah hutang. Nah, kemudian terkait dengan dividennya juga, payout rasionya 65,4%. Artinya biasanya dia akan mengalokasikan 65,4% dari labanya, baik itu laba tahun berjalan ataupun laba dari cadangan tahun sebelumnya, untuk dijadikan sebagai dividen dengan dividen yieldnya 2,6%. Ya cukup lumayan walaupun memang masih di bawah suku bunga deposito. Nah, ini secara fundamentalnya. Jadi secara fundamentalnya, kalau kita secara fundamental konvensional, harga yang sekarang sudah menyentuh nilai wajarnya. Tapi kalau kita bicara fundamental futuristik, ya kita menilai adanya potensi penggabungan usaha ultramikro tadi antara BRI, PNM, dan juga Pegadaian. Kita berharap bahwasannya nilainya akan meningkat di masa yang akan datang. Apalagi kalau katalisnya berhasil. Maka BBRI masih layak untuk diinvestasikan jika sudut pandangnya adalah fundamental futuristik tadi. Nah, kemudian juga secara teknikalnya. Nah, di sini pada dasarnya secara teknikalnya ya, BBRI ini sudah menyentuh support patternnya. Jadi kalau kita lihat di sini kebetulan ada gap juga di sini ya. Support patternnya ini berupa support pattern cup and handle. Ini merupakan pola-pola yang paling banyak digunakan oleh teknikalis ya. Jadi di sini ada cangkirnya, cupnya. Di sini juga ada handle-nya atau gagang cangkirnya seperti ini ya. Nah, di mana di sini kita lihat sebenarnya targetnya sendiri untuk support pattern ini belum tercapai untuk cupnya. Yang tercapai itu baru handle-nya saja. Kalau kita lihat target handle-nya itu berada di area sini ya. Nah, jadi ini target handle-nya itu sudah sempat tercapai di harga 4.500, tapi target cupnya ini belum tercapai. Target cupnya ini ada di area, kalau kita lihat di sini, areanya berada di area 5.320. Nah, ini bisa dijadikan sebagai patokan kalau kita mau jangka panjangnya bagaimana, kayak gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Sekarang dia sedang menguji yang namanya support pattern dan memang dia sudah terrejection ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di area ini terdapat rejection. Nah, ini rejection ya dari support patternnya. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa perhatikan dulu kalau dia kembali ke area-area ini, ya. Jadi kalau dia kembali ke area 3.710 sampai dengan harga sekarang itu masih masuk kok. Jadi 3.720 sampai dengan 3.880 dan berhasil mempertahankan area ini, maka kita bisa cicil masuk di sini. Sepanjang support patternnya ini bisa berhasil dipertahankan, ya. Tapi ingat, gunakan money management. Misalkan alokasi money management kita atau modal kita untuk BRI ini 10%. Oke, di area yang sekarang 3.700 sampai 3.870 boleh masuk dulu. Misalkan kita masuk 3,5% atau kita masuk 3%. Nanti kalau ternyata support ini dijebol, maka langkah berikutnya kita menentukan yang namanya demand areanya, area konsolidasi berikutnya. Dimana kalau kita lihat sebenarnya demand area yang kedua ada di area sini. Nah, nanti di sini kita bisa masuk lagi sekitar 3% kayak gitu. Nah, jadi yang penting gini, kalau kamu mau investasi, jangan langsung masuk ini ya, apa namanya, seluruh all in kayak gitu ya, itu nggak boleh. Kita misalkan mau alokasikan 10%. Dari 10% ini kita masuk bertahap. 3% dulu untuk harga sekarang, 3% lagi kalau dia temu support sampai ke 3.280. Nah, sistem piramida seperti ini baru boleh dilakukan untuk saham-saham berfundamental baik dan memiliki prospek jangka panjang. Nah, ini penekanannya terkait dengan sistem piramida. Nah, jadi untuk kalian yang mau berinvestasi di BBRI, kalian bisa perhatikan dulu apakah support pattern di 3.720 ini tetap dipertahankan. Maka kalau area ini dipertahankan, maka kita bisa mulai masuk di 3.720 sampai dengan 3.870. Area ini kita bisa masuk 3% dulu atau 3,5%. Kalau alokasinya 10%. Kalau ternyata tembus lagi, kita bisa masuk kembali di 3.280. Sebanyak misalkan kita masuknya 3% lagi. Ya, jadi silakan diatur saja money manajemennya kalau misalkan memang mau berinvestasi di BBRI. Nah, di sini kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Sukses dan sehat selalu untuk kalian.